Halo teman-teman semuanya, hai, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Energi orang yang sedang tidak komunikasi sama kamu. Yuk kita lihat yuk. Orang ini lagi kenapa? Ada nggak inget sama kamu? Hey, ada dong. Nih, two of one. Kepoin kamu terus ya. Selama dia nggak komunikasi ya, dia terus memantau kamu dong. Apalagi kalau kamu di sini masih terlihat baik-baik aja di dalam komunikasi, cuman mungkin on off aja, tapi orang ini sering banget memperhatikan kamu ya, sering banget kepo. Hampir setiap hari sih aku lihat orang masih ada perhatian dia ke kamu, berarti masih ada sayang gitu ya. Untuk absurd, sepertinya orang ini lagi ada masalah, lagi mengalami sesuatu hal yang gak enak gitu ya di dirinya dia, di kehidupannya dia saat ini. Itu mungkin juga yang membuat dia tidak berkomunikasi, tidak nyari kamu. So yang jelas orang ini kalau udah ngecek media sosial, ngecek handphonenya, yang pertama-tama dilihat ya pasti kamu dulu ya. Itu yang aku lihat, tapi ini kayak ngacak gitu ya guys ya, aku bacanya. Aku malah bacanya dari sebelah kanan. Aku ngelihat memang orang ini tuh walaupun saat ini sama kamu nggak komunikasi, tapi dia perhatian sama kamu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu sama kamu tuh dia pasti juga baper gitu ya, overthinking juga dia, karena itu kan juga ada sangkut pautnya mungkin sama hubungan kalian. Jadi so hati-hati naruh tulisan apapun ataupun juga ngupload apapun. Bukannya nggak bebas ya guys ya, kalau kamu punya pasangan yang LDR, punya pasangan yang pendiam, itu kan biasanya dia punya banyak unek-unek di kepala, di hati nggak bisa diungkapin. Jadi tahu-tahu dia ngediemin kamu, tahu-tahu dia nggak cari-cari kamu, itu juga bisa gara-gara postingan kamu ya, gara-gara kalimat mungkin yang kamu pikir bukan untuk dia, tapi dia overthinking, akhirnya membuat dia juga jadi salah paham. Dan terlebih lagi ya, saat ini kan kita sedang memasuki Merkuri retrograde, yang mana juga di sini banyak banget ya kesalahpahaman, disalahpahami gitu dengan pasangan, dengan orang lain gitu ya, akan mudah banget terjadi. Jadi teman-teman semuanya, itu yang aku lihat, orang yang sekarang ini nggak komunikasi sama kamu ya masih terus mantau kamu dari jauh. So hati-hati aja kalau emang kamu masih pengen banget hubungan ini baik-baik aja. Apa yang gak dia suka, apa yang dia kurang senang gitu dari mungkin kamu udah tahu ya, dari apa yang bisa membuat dia ilfeel sama kamu, ya hindari aja ya. Sampai dengan detik ini, meskipun dia nggak komunikasi dengan kamu, tapi dia sayang gitu ya, sayang banget, sabar dia juga di dalam hubungan ini. Udah lama kayaknya kalian ya menjalin hubungan, dan aku lihatnya dia sangat-sangat sabar, dia nggak mudah buat ninggalin kamu. Justru dia kayak udah ngerasa nyaman gitu, walaupun mungkin kamu sering ngegalakin dia, komplainin dia ya, karena sikap dia ya kalem ya, atau orang ini nggak banyak kasih perhatian, jadi bikin kamu juga mungkin naik darah ya. Tapi dia bisa sabar dengan sikap kamu, dengan kondisi yang ada di kalian. Itu yang membuat dia sampai dengan detik ini masih masih betah sama kamu. Itu ya karena dia emang udah sayang, udah lama, dan dia juga bukan tipe orang yang mudah jatuh cinta atau tertarik sama orang-orang yang ada di luar sana. Strength ya guys ya. Seberantakan apapun masalah yang mungkin dijalani sama kalian, dia gak gampang minta putus, gak gampang ninggalin kamu ya. Dia juga ngelihatnya sih kamu yang ramah sih, walaupun kamu galak ya, bisa dibilang mungkin suka mencemburui tindakan dia gitu. Tapi
sejauh ini dia bisa sabar dengan sikap kamu dan dia nyaman gitu. Dan dia lama-kelamaan ya ngerti sifat kamu tuh memang orangnya harus selalu dapat perhatian. Kalau nggak diperhatiin ada aja masalah yang muncul. Tetapi ini nggak komunikasi ya sampai dengan detik ini dia sayang. Dia juga bukan udah lama nggak komunikasi sama kamu, ini baru beberapa jam aja dia nggak nyari kamu, dia belum ngehubungin kamu. Ya, bocorannya memang dia sering mantau kamu guys, dan sampai dengan detik ini dia masih sabar berhubungan ataupun berada di dalam hubungan yang saat ini sedang kalian jalani. Ada Five of Pentacle guys ya. Ini mah semua orang ngerasain ya guys ya. Hubungan itu ada turun naik, semua orang ngerasain. Ya mungkin kamunya lagi nggak kepengen komunikasi juga sama dia. Mungkin karena kamu kesel juga pengennya diduluin terus. Dan mungkin juga dia kurang perhatian sih yang aku lihat, bikin kamu juga cuek sama dia ya. Ini energi kamu. Kalau aku lihat ya kayak kamu juga sama dia tuh cuek gitu. Akhirnya lama-lama karena dia nih emang diem banget sih ya. Perhatiannya tuh nggak ada, bikin kamu gemes kayaknya sama orang ini ya. Terus mau ditinggalin kamunya kasihan gitu kan. Takutnya dia kenapa-napa sama yang lain ya, bener nggak? Gitu kayak kamu kasihan sama dia. Tapi kalau ditemenin terus, tapi kalau terus-terusan sama dia, kamunya yang tersiksa, kamunya yang dongkol hati, jengkel hati ya, capek gitu batin kamu. Selalu memaklumi dia, selalu memaafkan dia, selalu nge-support dia. Jadi kayak udah males gitu ya guys ya. Nah, tapi kamu bingung sebetulnya, nggak bisa ninggalin dia. Ada Two of Swords. Tapi sebetulnya bingungnya ini ya karena dia nggak ada perhatian aja ya, termasuknya mungkin komunikasi. Kamu bukan yang lebay gitu pengen dibucinin, bukan, tapi seenggaknya beberapa kali lah, misalkan satu hari ya 2 kali kayak gitu telepon, atau mungkin pesan singkat, nggak perlu harus terus-terusan. Itu kan sudah menandakan itu sebuah bentuk perhatian ya, sebuah bentuk usaha untuk menjaga hubungan yang ada di antara kalian. Tapi ini kan enggak, jadi bikin kamu gemes sama dia ya. Jadi memilih untuk menutup keingintahuan kamu tentang bagaimana saat ini dia tanpa kamu, bagaimana saat ini dia tidak komunikasi sama kamu. Mungkin juga kamu orangnya tipe orang yang juga mudah baper ya. Kalau dia overthinking, kamu tuh perasa banget di sini gitu. Kayak ngerasanya kayak, ih apaan sih, bukannya sehari sekali gitu komunikasi, ini kalau nggak kamu duluan dia malah nggak sama sekali komunikasi. Jadi kamu jengkel ya. Kayak capek gitu loh. Hal-hal yang ringan aja jadi capek ya karena merasa kamu kayak terbebani. Jangan dibebani guys, kalau kamu nggak mau ngehubungin dia ya udah gitu. Jangan meminta apa ya, kayak imbalan gitu loh guys. Yang namanya sayang sama kamu udah pasti dia bakal ngehubungin kamu kok. Kalaupun tidak ngehubungin kamu pun jangan berpikir macem-macem, dia nggak akan cari pengganti. So biarkan aja, dia juga butuh waktu, butuh ketenangan. Mungkin di saat-saat kepengen deket sama kamu atau ada perlu, nanti baru bisa cari kamu. Jangan terlalu membenci dia ya guys ya, nanti kamu juga terluka batinnya. Akhirnya kamu jadi tersiksa, nggak bisa menikmati suguhan dari dia melalui media sosial dia, ataupun juga kontak yang mungkin isian statusnya selalu ada ya, tapi kamu karena jengkel, karena kesel sama dia jadi males melihat ya, males tahu apa yang dia share. Jangan ya, biasa aja gitu. Mulai terbiasa dengan keadaan yang seperti itu juga termasuknya menjaga hubungan. Jadi terlalu juga mungkin memaksakan keinginan kamu, yang ada nanti hubungannya ini akan bubar. Yang aku lihat justru dia malah sabar, meskipun kamu di sini mungkin banyak nuntut atau galak ya, dia nyaman gitu berhubungan sama kamu, nyaman berada di hubungan yang saat ini sedang kalian jalani. Orang yang nggak komunikasi sama kamu. Oke, ada The Devil ya. Di sini juga ada Queen of Pentacle. Lalu di sini ada Six of Swords.
dan ada the death, four of cups. Kayaknya emang dia lagi males deh guys buat komunikasi. Ini kartunya sedih banget deh. Perasaannya dia ke kamu gimana? Dia selalu butuh kamu, itu yang aku lihat. Ya, dia selalu butuh kamu, itu yang aku lihat. Tapi dia juga punya ego yang besar ya. Kalau kamu galak, tapi dia juga lebih parah. Dia lebih susah ya. Kalau udah marahnya itu diem. Tapi kalau dia udah apa ya, kayak udah mungkin udah nggak kuat lagi nahan marah, pasti dia kayak meledak-ledak gitu ya. Perasaan sama kamu tuh membara. Dia nggak akan bisa loh guys, ini pindah ke lain body, ke lain hati aja dia nggak mampu guys. The devil ya, dia juga punya ambisi ngedapetin kamu ya, mungkin karena kamu ini sesuai dengan tipenya dia gitu, sesuai dengan style yang dia pengen sebagai pasangan, udah ada semua di kamu, yang bikin dia juga sama kamu sangat mengendalikan hubungan ini. Dan bukan cuman kamu yang galak, dia juga orangnya luar biasa powerful ya, kayak strong juga dia kekuatannya. Cuman karena dia ini sayang sama kamu ya, dia lebih kalem, lebih bisa ngendaliin amarahnya. Dan aku ngelihatnya juga perasaan dia sering sedih belakangan ini. Ya nggak tahu, ini kayaknya sih berhubungan dengan komunikasi yang ada di antara kamu sama dia, yang bikin dia juga sekarang ini sering banget tidak komunikasi. Jadi setiap kali dia komunikasi nih, kayak kamu tuh telat bales, atau mungkin pada saat dia nelpon jarang sekali kamu mungkin melayani gitu ya, telepon masuk. Itu yang membuat dia sekarang perasaannya lagi sedih banget, banyak pikiran. Sayang ya guys, sayang sekali sama kamu. Cuma pada saat dia komunikasi tuh kamu kayak nggak tahu marah sama dia atau gimana, tapi ini juga pada akhirnya bikin dia overthinking gitu ya, bikin dia overthinking, malas juga ngehubungin kamu. Kamu yang sering marah, sering ya, bikin dia juga kayak pengen selesain hubungan inilah gitu, biar kamu di sini ngelihat tanpa dia nanti kamu akan seperti apa, dia pengen lihat. Jadi kamu selama ini selalu kayak nyudutin dia, nyalahin dia, kalau seakan-akan masalah yang ada yang timbul di hubungan kalian ini karena dia. Jadi di sini dia pengen ya beberapa hari lah gitu ninggalin kamu atau nggak komunikasi, pengen lihat aja kamu kayak gimana. Soalnya setiap kali dia komunikasi ya kamu kayak susah banget buat ngerespon dia, akhirnya dia jengkel juga guys ya. Mungkin dia selalu banyak ngeduluin komunikasi ya, tetapi di sini kayak nanti ke depannya ini kayak rada berkurang guys ya, berkurang seperti itu. Karena kenapa ya, aku ngeliat di sini ada negatif thinking yang sedang dia rasakan ya. Dia ngerasa kayak disia-siakan ya sama kamu, dia merasa kayak nggak diinginkan gitu loh guys. Jadi di sini juga dia kayak berat hati juga nih, mau ngomong terus terang ataupun cuman bercanda gitu, mau selesaiin hubungan ini supaya kamunya insaf, supaya kamunya berubah jadi orang baik, supaya kamunya berubah, nggak suka ngambek, nggak suka curigaan, nggak suka ngegalakin, nggak usah cepet marah lah intinya. Nggak bisa guys ngomong kayak gitu ya, takutnya kamu mengiyakan, akhirnya dia bener-bener kehilangan kamu ya. Apapun bisa dia lakukan, tapi dia tidak lakukan karena dia emang khawatir benar-benar nanti akan kehilangan kamu. Jadi memilih untuk diem aja kalau marah gitu ya. Dalam batinnya ya dia juga bisa berbuat sesuatu yang kelak bikin kamu juga mungkin akan sadar, tapi dia takutnya jadi belum ada keberanian, malah takutnya kamu kayak nantangin dia malah nanti mengiyakan, jadi dia yang kehilangan gitu. Karena dia juga masih berharap banget di sini guys, masih mencintai kamu ya, seburuk apapun kekurangan kamu kayak gimana gitu ya, dia nerima gitu ya, semua kekurangan kamu, keburukan kamu dia udah nerima. Dia nggak lagi nyari kelebihan pada kamu, tapi dia memang sudah menginginkan kamu untuk bisa menjadi teman hidupnya, untuk menjadi pasangannya. Jadi dia udah kayak
ya gimana ya, kalau udah nerima dia pasti udah nggak akan cari-cari lagi yang lain di luar gitu ya guys ya. Dan akhirnya sekarang ya perasaan dia kayak sedih loh guys, emang kayak nggak disayangi sama kamu. Ini orangnya overthinking kan, aku udah bilang tadi ya, orangnya overthinking, jadi pasti terlalu berlebihan pikiran dia ya. Dia ngerasa ya udah ya, mungkin kamu nggak ada kesungguhan di dalam hubungan ini, jadi kayak males aja gitu ya, energinya kayak males dia. Jadi pada saat ini nggak komunikasi, orang ini justru kayak banyak santai tapi sambil mikirin kamu gitu. Justru mungkin dia nyusun skenario kalau nanti kamu ngehubungin dia, dia bakal gimanain kamu ya. Tapi kalau dia nyuekin kamu, nanti kamu marah, nanti kamu ngambek, nanti kamu pasti banyak banget nanti urusan, dan bikin perasaannya dia tambah aja banyak masalah. Jadi di sini cuman diem bengong mikirin kamu. Nanti kalau mungkin sudah reda ya dia akan ngehubungin kamu lebih dulu. Ya, karena di sini Four of Pentacle guys, sebesar apapun rintangan, halangan, cobaan, ujian yang ada di hubungan kalian, tetap dia bakal bertahan sama kamu. Selama kamu ini ya memang cuman dia satu-satunya yang kamu punyai, dia akan tetap bersama dengan kamu. Oke, kita lihat lagi ya. Beberapa kartu aja. Oke guys, oke guys, oke guys. Ya kan guys tuh, mungkin lagi sakit ya, nih banyak pikiran, tapi nggak mau sharing ke kamu, nggak mau memberi informasi kalau dia lagi ada masalah apa gitu ya. Kamu boleh deh cek atau telepon ya, ataupun kamu bisa ngelihat dari media sosial. Kalau emang dia rajin banget tuh punya media sosial, dia isi terus, kamu bisa bisa membaca situasi apa yang sedang dia hadapi. Lagi kayak mumet gitu, lagi ada masalah, tapi kayak nggak mau ngomongin ke kamu ya, bukan karena nggak percaya sama kamu ya, kayak dia mungkin selama ini sering ngebebanin kamu, sering ngasih banyak masalah atau urusan, jadi sekarang ini dia kayak berusaha untuk nyelesain semua sendiri. Energinya saat ini gitu ya, tuh kayak pengen sendiri gitu. Memang ada kalanya sih guys ya, hubungan itu nggak selalu melulu berduaan romantisan gitu ya. Ternyata waktu sendiri-sendiri pun juga sangat diperlukan dalam hubungan, untuk menambah wawasan dia, mungkin membaca atau mengisi waktu untuk menjalankan hobinya, ataupun juga mungkin ya buat beristirahat. Intinya ya nggak melulu soal cinta ya guys ya. Orang yang nggak komunikasi sama kamu ini ya memang lagi asik aja gitu, menikmati ya nggak urusan cinta dulu deh gitu ya. Yang aku lihat di sini dia sedang mencari banyak mungkin artikel yang bisa menambah wawasan, ataupun juga mungkin dia lagi ngurus urusan ini yang ada kaitannya mungkin dengan pekerjaan, bikin dia juga mungkin banyak pikiran, jadi capek, apalagi mungkin dikejar mau ada libur lebaran, itu juga mungkin dia lembur kerja atau juga lembur laporan banyak banget, bikin dia lelah pikiran, lelah otak, akhirnya badan juga ngedrop. Jadi dia malas untuk komunikasi sama kamu, tapi bukan karena males ya guys ya, tapi kayak dia ini udah tahu lah gitu, kamu mungkin juga bakal maafin gitu setiap kali mungkin dia ngehubungin kamu. Ya emang dia kayak udah deh gitu, ada waktu senggang ya dipakai buat dia istirahat, atau dia melakukan hobinya, atau membaca buku, atau sekedar ya bersantai-santai gitu. Meskipun begitu ya dia masih terus sering kepikiran sama kamu gitu. Ini juga dia ada rencana pengen memberikan kamu sesuatu dari hasil kerjanya dia ya, pengen ngasih kejutan ke kamu, pengen kasih perhatian sama kamu. Cuman di sini dia masih belum bisa bilang ke kamu. Dan aku lihat juga ya, mungkin nanti kalau kamu marah ya tinggal kasih hadiah aja, mungkin udah nggak bakalan dia ngemis-ngemis minta maaf ya guys ya. Ini yang aku lihat guys, karena mungkin libur mau mau mendekat, jadi emang orang ini lagi
overload mungkin di pekerjaannya, ataupun dia seorang yang membuat laporan, jadi banyak menghabiskan waktu di pekerjaan gitu ya, di layar komputer, itu juga bikin lelah dia kan, lelah fisik juga akhirnya. Banyak beban juga mungkin karena tuntutan dari pimpinannya yang membuat dia di sini ya nanti bisa minta maaf lah sama kamu ya, atau dia bisa memberikan sesuatu supaya kamu bisa memaafkan kelakuannya dia yang enggak ngehubungin kamu. Ya guys ya, Queen of One, dia sih percaya diri banget di sini kalau kamu bakal maafin dia, atau ya nggak bakalan sampai berlarut-larut lah masalah dia nggak komunikasi sama kamu. Ya, orang ini ya emang udah sayang guys, jadi walaupun nggak komunikasi bukan berarti dia ada seseorang di luar sana yang mungkin dia cari ataupun juga bikin dia lupa sama kamu. Enggak ya guys ya, emang dia sini lagi refresh tubuhnya dari kecapean karena bekerja, atau memang lagi nyelesain urusan, dan nanti kalau udah kelar nih orang ya pasti ngeduluin kok komunikasi. Kalau nggak percaya coba aja kamu nggak usah komunikasi dulu, nanti dia 2 hari ke depan nih pasti ngehubungin kamu, karena dia sayang banget sama kamu. Dia udah pasti kebucinan juga, kalau lama nggak dicariin sama kamu pasti dia bakal ngontek duluan. So jangan berpikir negatif tentang orang yang sekarang nggak komunikasi dengan kamu. Yang aku lihat memang dia lagi capek banget, dan aku yakin banget dia bakal ngehubungin kamu lebih dulu. Di sini ada As of Sword, ini tentang komunikasi, bahwa seseorang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu, dia bakal duluan untuk komunikasi dan ngabarin kamu lah, intinya gitu ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir dan berpikiran negatif tentang seseorang yang sekarang lagi nggak bucin sama kamu, lagi nggak kecarian sama kamu. Percaya deh ya, orang ini selalu sayang, dan meskipun dia sibuk ya dia selalu kepikiran kamu. Bahkan aku lihat di sini dia kayak mau upgrade dirinya dia nih, nanti pada saat ketemu ya dia udah terlihat ya seperti apa yang dia inginin. Sepertinya dia pengen ngambil perhatian kamu biar kamu ini memuji dia atau tambah sayang gitu ya, tambah seneng sama penampilan dia. Ditunggu aja ya guys ya, mungkin 2 hari lagi atau malam ini atau sore hari ini dia akan menghubungi kamu. Oke, kita lihat zodiaknya ya guys ya. Ini ada si Libra, Aries ya, Libra, lalu Leo, ada Taurus, ada Libra lagi, ada Cancer, Scorpio, Aquarius, ada Capricorn, ada Virgo, Leo lagi, Gemini, Cancer, dan ada Libra, lalu terakhir ada Capricorn lagi. Ini orang-orang yang kalem ya, jarang sekali mungkin ngomong. Tapi bukan berarti dia ini nggak sayang sama kamu. Sayang sekali, justru orang ini kuat kalau dalam urusan cinta itu nggak gonta-ganti pasangan. Memang kerjaan sih guys nomor 1. Udah denger kan tadi zodiaknya, itu orang-orang yang populer di dunia kerja, orang yang workaholic banget dan gak suka disepelein sama siapapun dalam hal pekerjaan ataupun tanggung jawab. Ya dia orang yang bisa dibilang ya kamu beruntung lah gitu ya. Oke guys, ini levet numbernya ya, ada 2, 8, 5, 4, 13, 6, 15, lalu ada udah ya, ini kebanyakan angka 4 dan 2 nih hari ini. Orang-orang yang hobi kerja ya, orang-orang yang seimbang. Dan teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, semoga karirnya juga sukses, dilindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang gak bisa disembuhkan, dan semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalani aktivitasnya, dan semoga di Ramadan tahun ini full semuanya ya, dan mendapatkan pahala yang berlimpah. See you next video, bye bye guys.